yang berikut ini nih bisa menjadi inspirasi untuk Anda yang sedang merenovasi atau sedang merubah tatanan interior. Nah, ini ada desain ala Skandinavia dalam rumahku, istanaku. Ya, dan gaya Skandinavia atau Nordik khas Eropa Utara ini kembali digemari, terutama karena tampilan sederhana, apa adanya namun tetap terkesan modern ya, Bel. Iya, betul. Namun sayangnya rumahku, istanaku ini sekaligus menutup kebersamaan kita kali ini. Yap, tapi besok pagi Net5 akan kembali hadir menemani awal hari Anda dengan informasi hangat dan menarik lainnya. Salah satunya agenda khas bertema bahaya di balik kelezatan gorengan. Ayo yang suka gorengan jangan lupa disimak ya. Dan juga jangan lupa disimak juga nih Gugun Blues Shelter yang akan tampil dalam Indonesia Morning Show setelah ini. Akhir kata saya Peter Gantung. Dan saya Isabella Fauzi. Selamat pagi dan semangat beraktivitas. Halo, selamat pagi. Saya Abi Mantra Pradana. Selamat datang di Rumahku, Istanaku. Saya terinspirasi dari Alvar Aalto, sang maestro arsitek dan juga seniman-seniman furniture dari Jepara. Nah, karena itu kita bisa lihat garis-garis retro itu keluar sangat jelas di furniture-furniture di rumah ini. Dan juga finishing kayu yang sangat apik dan sangat handcraftsmanship itu muncul kental di setiap furniture yang kita bisa lihat di rumah ini. Makanya saya merasa rumah ini sangat mencerminkan kepribadian saya dan keluarga saya. Luas tanah rumah ini itu 120, bangunan itu 180. Jadi ada 2 tingkat. Yang lantai 1 ini kira-kira sekitar 80 meter persegi. Lantai atas 80 juga. Rumah ini saya beri layout yang open plan, jadi tidak tersekat-sekat oleh dinding. Oke, rumah ini adalah yang utamanya itu living room area, yang memang mencakup semua kegiatan yang dibutuhkan di rumah ini, seperti living room untuk nonton TV, terus tempat duduk ruang tamu, ruang kerja saya, dan juga ada dapur yang sekaligus juga jadi area makan. Ada 3 kamar tidur, 1 master dan 2 untuk anak plus tamu, dan ada 2 kamar mandi. Karena rumah ini tidak terlalu besar, jadi saya rancang rumah ini itu kehidupannya ada di living area sini. Jadi ini adalah area paling favorit saya, di mana saya bisa bekerja, saya bisa santai, saya bisa lihat anak saya main di sini sambil nonton TV, saya bisa lihat istri saya makan di ruang makan, dan juga bisa lihat mungkin ibu saya sambil memasak. Dan buat saya melihat kehidupan yang bergerak di rumah ini itu cukup penting, dan ya area ini adalah area favorit saya. Kehidupan di rumah itu sudah berkembang, tidak hanya menjadi tempat kita untuk beristirahat, tapi kadang kita juga bisa bermain, kita bisa bekerja, dan sekaligus kita juga bisa rileks. Nah, untuk itu furniture-furniture yang ada di sini semua punya lebih dari 1 fungsi. Seperti sofa ini, jadi kita bisa santai, bisa duduk, dan juga kita bisa punya storage di sini untuk menyimpan buku-buku. Ada juga sofa untuk di ruang tamu, itu bisa berfungsi sebagai tempat duduk, tempat menjamu tamu, sekaligus area untuk saya bekerja, karena di sampingnya ada tempat untuk meletakkan buku kerja atau majalah atau bahkan untuk catatan-catatan. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini juga sebuah shelf yang bisa berfungsi sebagai kita bisa naruh buku, nanti di dapur bisa dilihat itu bisa ditaruh untuk tempat-tempat sendok, garpu, atau pisau, atau bahkan kita taruh tanaman. Dan di belakang saya ini ada sebuah pajangan yang bisa berfungsi jadi elemen dekoratif di rumah. Di sini saya bisa taruh untuk mainan anak, di tempat lain saya bisa taruh untuk perhiasan atau foto, atau bahkan pernak-pernik yang lain. Jadi setiap detail dan elemen di rumah ini tuh punya lebih dari 1 fungsi untuk mencakup kegiatan di rumah ini yang memang dinamis. Area kitchen dan ruang makan ini adalah salah satu ruang favorit saya juga di rumah ini. Karena di sini saya bisa makan, saya bisa bekerja. Jadi ketika saya bangun pagi, saya biasa minum kopi, saya sketsa, mencari inspirasi desain.
Furniture ini kalau kita lihat kakinya itu bisa diganti-ganti. Jadi at one time bisa berfungsi jadi meja makan, bisa juga berfungsi jadi island di kitchen, dan juga kalau misalnya kakinya kita ganti menjadi seperti yang kanan ini, itu bisa menjadi sebuah meja kerja. Seperti saya bilang di awal, bahwa rumah ini harus mencakup seluruh kegiatan yang kita butuhkan. Jadi selain kita bisa santai, kita bisa tidur, kita bisa istirahat, kita bisa bekerja, dan jangan lupa anak kita tuh harus bisa bermain dengan leluasa dan menyenangkan. Jadi yang menarik dari rumah ini ada rumah dalam di kamar anak saya. Jadi ada sebuah playhouse di mana anak saya itu bisa tidur di sana, bisa belajar, bisa main perosotan, yang memang itu semua tuh terletaknya di dalam satu kamar. Dengan memakai material yang alami dan mudah didapatkan di sekitar kita, tetapi jika kita berikan sebuah sentuhan-sentuhan kreatif, kita bisa mendapatkan sebuah desain yang abadi dan long lasting. Terima kasih telah berkunjung di Rumahku Istanaku.